Ada yang lagi viral. Kemarin kan Umar Assegaf itu kan nantang tuh. Dari apa? Nantang Kiai Imad, nantang Abah Yusuf, nantang Gus Fuad, nantang Gus Arya itu, Pak. Dan sekalian ditantang Gus Dur. Bukannya ngeceng ya masalah Habib Umar Assegaf yang dari Sewu, Lampung kalau Sewu. Oh, jadi ada juga oknum itu di Lampung ada juga ya, Iya. yang Habib Ring Sewu itu kalau nggak salah. Sewu. Ya. Asgaf. Sebetulnya kalau dia menantang untuk debat ilmiah dengan Kiai Haji Imaduddin, itu bukan level Kiai Haji Imad. Di bawah, harusnya dengan santrinya. Kalau dengan Abah Yusuf, dengan sama mantunya aja. Terus Ajis nggak tahu dia. Udah kalak-kalak Gus Adi. Saya pernah di video saya. Jadi pas waktu debat terbuka dia itu sebetulnya akan mempermalukan diri sendiri. Oh, senjata makan tuan. Hanya makan bahkan suruh narkib Bismillah baik resmi maju tahu. Bisa tahu juga. Itu pernah debat sama Gus Arya itu, Pak, online. Oh, pernah. Pernah, cuman kabur itu. Kabur itu Umar Assegaf itu. Makanya dicengin aja itu Terus di ini YouTube. permasalahannya dia kan udah ngasih waktu ya dengan waktu 3 kali 24 jam. Jadi dia itu sebetulnya setelah melontarkan tantangan 3 kali 24 jam, berharap dalam hatinya video itu tidak nyampe. Tidak nyampe. Kalau nggak nyampe kan otomatis katanya berarti debat tesis ilmiahnya Ki Haji Imad itu batal, pembohongan belaka. Sebetulnya di dalam hatinya itu berharap semoga ini mudah-mudahan tantangan video saya nggak nyampe. Supaya Karena apa? Saya berani berbicara seperti itu karena ternyata setelah nyampe ditanggapi langsung malam itu juga sama Kiai Haji Imad dia kan ngeyel lagi, bikin alasan-alasan untuk menghindar sebetulnya. Saya yakin dia nggak bakal punya keberanian. Kalau memang betul dia mau berdebat masalah nasab Ba'alawi, maka sebetulnya ini yang harus berbicara itu dari Robitoh langsung. Bila perlu pentolannya. ya, mewakili Robitoh Alawi. Iya, siapa tuh? Habib Taufik Assegaf. Bila perlu itu IB ya, imam besar. Habib Rizik atau mantunya ya, itu si Hanif tuh. Habib Hanif ya. Habib Hanif ya. Takut kalau nggak nyebut Habib nanti saya dipersekusi. Didiskusi. Kalau untuk diskusi mah ya kita boleh aja. Kalau persekusi mah takut saya kepancing nanti saya emosi karena saya juga punya hawa nafsu, punya keberanian juga. Manusia itu ada keberanian dan ada rasa takut. Cuma itu berkembang gitu. Tinggian mana keberanian dan rasa takutnya itu. Jadi yang saya takut lagi keberanian saya terlalu melebihi nanti. Jadi saya nantinya torekohna mengatakan kita balik deh karena Latiful Qalbi. Latiful Qalbi enggak. Kalau sudah hati itu nanti hati itu lulus. Nah, barangkali saya bolak-balik sama guru saya suruh balik lagi sama Ahmad Jupri almarhum. Kamu katanya itu nafsunya kembali lagi ke Latiful Qalbi. Jadi Umar itu batal, tidak jadi atau ngeles. Yakin nggak bakal terjadi debat ini karena dia alasannya sudah tidak masuk akal, alasannya tidak masuk akal secara akal sehat tidak masuk. Kan kayaknya mah sengaja ini, Pak, sengaja mulur-mulurin waktu. Iya. Jadi ketika di WA itu adminnya itu sengaja lama baru dibales. Oh, nggak langsung ada respon. Iya, langsung ada respon. Dan kesannya dia itu pengen diketahui oleh para muhibin bahwa dia itu hebat, melebihi dari Haji Imad. Supaya angkat jempol 10. Iya, katanya tuh luar biasa. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya kayak Haji Imad. Ternyata fakta berbicara lainnya. Enggak gini, coba. Itu si Umar Assegaf, mau nanya dulu nih, Gus Ajis. Beliau itu doktoral, apa? Bukan. Intelektual atau bukan? Nah, dan secara akademisi, background pendidikannya apa dulu? Kan begini yang Abah tahu, Jis. Dalam dunia intelektual, keilmuan, kalau itu berupa tesis oleh orang yang sedang mengejar doktoral ya, kan itu tesis itu bisa diterima dan tidak oleh ilmuwan juga kan, yang bisa ngimbangi. Kalau tesis itu banyak dia dari satu perguruan tinggi, nah perguruan tinggi itu yang menolak tesis tersebut bisa diterima atau tidak, ya kan? Nah, Haji Madi kan berupa tesis. Nah, makanya si Umar ini dia background pendidikannya apa dulu? Berani-berani. Jadi kalau umpamanya si Umar ini bukan intelektual dan apalagi tidak mewakili lembaga pengetahuan dan lagi-lagi juga tidak mewakili Robitohnya, tidak mewakili Habibnya,
Kalau menurut abang kan itu nggak pantas. Beliau itu harus intelektual, harus ilmuwan, tingkat doktor, profesor, jadi antitesis ya kan. Nah kira-kira menurut Gus Ais benar nggak nih pendapat abang nih? Itu benar, Pak. Kan namanya tesis itu kan penelitian ilmiah. Sehingga yang namanya penelitian ilmiah itu tidak bisa dibantah hanya lantaran misalnya kami merasa tersinggung atau karena ketidaksukaan atau hal-hal yang lain yang sifatnya bukan ilmiah, Pak. Artinya tidak boleh tesis ilmiah ini dilawan dengan emosi. Nah, sehingga hasil pemikiran itu ya harus dilawan dengan hasil pemikiran. Iya, Sehingga karena kita nggak tahu latar belakang pendidikan Umar Assegaf ini, ya kita nggak bisa ibaratnya nggak setara gitu lah, Pak. Sehingga nggak seimbang. Sehingga tesis itu ya tetap pada hasil akhirnya. Artinya belum terbantahkan untuk saat ini. Gitu. Jadi tidak terbantahkan tesis Haji Imaduddin 100% belum ada yang bisa membantahkan. Seperti gini aja, mahasiswa kalau mau wisudaan itu ya kan harus bikin skripsi ya. Nah itu kan skripsi kan pertama kalau ilmiah kan observasi, terus kayak Syekh Nawawi aja mengarang kitab Safinah. Kita hakik dulu kan 3 tahun itu di laut berapa? Di daratan 1 tahun, di itu 1 tahun, 3 tahun terus dipelajari, baru itu. Makanya yang namanya keilmuan, ilmiah, tesis ilmiah itu nggak bisa dibantahkan dengan cuma ngecek bahasa di orang bacot. Karena mau bikin skripsi kan diuji dulu. Pertama KKN dulu, observasi kan tuh di lapangan, terus hasil observasi KKN itu kan dibikin skripsinya, diteliti dulu oleh dosen. Bisa enggak nih diuji. Terus setelah itu kan ada pertanggungjawaban ujian skripsi kan. Nah seperti itu, ini seperti itu tesis ilmiah itu. Ini Habib Umar Assegaf itu apakah keilmuan yang berlebih? Bisa enggak dia membatalkan tesis ilmiah itu berbicara itu nggak sah, nggak apa gitu, nggak pantas. Jadi kepantasan dan kelayakan itu harusnya yang bisa meneliti itu terus terang keilmuannya harus melebihi Kiai Haji Iman. Saya pernah baca di video saya, Kiai Haji Iman itu kan karangan kitab yang berbahasa Arab aja udah 20, termasuk menyarahi sarah kitab Ibnu Malik. Bisa enggak itu? Jangan Ibnu Malik dulu. Habib Umar Assegaf bisa enggak nyarahin kitab Jurumiyah? Atau Samarqandi, ibtidanya ilmu bayan, atau Mantikiyah, dasarnya Sulamun Nawarok ya. Jangan tinggi-tinggi sampai Samsiyah, Uqul Juman. Alfiah kan itu kan tingkatan teratas ilmu nahwu. Yang dasar aja dulu, awamil. Kalau nggak tahu awamil, main ke Banten. Ada Syekh Nawawi Mandaya. Takut nggak tahu apa itu awamil. Jadi mestinya Umar Assegaf itu tahu diri ya, tahu diri. Ya kalau begitu kan tidak sepadan sekali seperti langit dengan bumi untuk menjawab tesisnya Haji Imaduddin atau anti tesis ya orang-orang yang setara minimal tingkat intelektualnya. Ya, yang cocok membuat Umar menurut saya mah lebih baik dia meneliti darahnya aja dulu. Iya benar. Darah pejuang atau bukan apa atau darah muda ya. Atau darah tinggi. Kalau darah muda mungkin darah muda. Artinya dia itu harusnya mengabulkan keinginan netizen, tuntutan netizen hampir se-Indonesia, ya tes DNA aja dulu ya. Betul, Pak. Jangan dulu ke tesis lah tingkat tinggi. Iya kalau tesis ilmiah kan penemuan secara itu ya, nasab secara sampai sanadnya ke Rasulullah. Itu kan sudah mulai diragukan ya. Bahkan ada sepihak golongan itu tidak sah karena belum ada yang bisa membantah tesisnya ilmiah. Itu kan secara nasab sudah oke lah, bisa dikatakan kalah. Mukoti udah terputus. Ibaratnya sudah ya. Ya. Karena belum ada yang bisa mengalahkan tesisnya Haji Iman. Secara sains juga. Jadi jangan katanya apa itu di tes DNA segala. Itu kan sains, ilmu kedokteran itu untuk memperkuat. Jangan-jangan nanti kata si Darwin itu ya. Maaf ini. Karena kan kata Darwin. Tapi insya Allah kita semua itu Darwin jelas itu penemuan ilmiahnya batal. Kata saya menolak dulu itu. Penemuan ilmiah Darwin itu batal. Karena apa? Kalau memang manusia asalnya dari kera, maka di akhir zaman sekarang tidak akan ada kera. Jadi manusia semua. Masih banyak ya kayaknya. Kan masih banyak. Bahkan sekarang lebih bahaya itu manusia berupa rupanya manusia, tapi tingkah laku dan hatinya kayak kera sekarang. Itu yang bahaya itu.
Maksud kayak begini, tes DNA itu Ya, penting untuk memperkuat, Heeh. untuk memperkuat. Apalagi ini masalahnya yang disinggung-singgung nasab yang mulia. Nasab Rasulullah Muhammad Berarti SAW. bukan berarti Kiai Haji Imad itu benci zuriyah, bukan. Justru ini untuk membersihkan, memuliakan. Setuju. Gini aja, ada seseorang dia ngaku-ngaku anak Kipulan. Itu kan perlu dipertanyakan, perlu diselidiki dan telusuri. Kesohihan itu benar enggak dia ngaku-ngaku. Ya, berarti kenapa Ki Iban meneliti seperti itu? Karena itu ada, karena tidak akan ada kalau dalam ilmu mantikiyah ya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Dalam ilmu mantik. Jadi Hukum kausal kalau kalau akademis hukum kausal sebab akibat. Mual aya nu ngabacot koar-koar, ngaku-ngaku lah. Itu dibahas kan itu nah. Mual aya anu ngomong. Penelitian ilmiah. Kecuali kalau nggak ada peneliti. Iya. Jadi gini, maksud Kiai mungkin kan memang sekarang ini banyak orang yang saya bilang nih ngelesologi ya, kelompok ngelesologi ya, Itu nggak cocok logi. dan cocokologi ya. Tes DNA itu tidak masuk ke dalam hukum untuk menguatkan nasab seseorang. Karena bisa jadi katanya kan gitu kata mereka. Katanya bisa jadi kan ada orang bayi 2 orang. Si A ini bapaknya si B. Ketukar dengan bayi si C. Ini kan kalau dites DNA pasti nggak nyambung. Nah, berarti kalau menurut saya itu hal-hal yang nanti akan datang atau sesuatu yang keliru. Tetapi yang dikatakan di sini bukan sesuatu yang keliru. Memastikan apa dalam kitab Syajaratul Mubarakah itu kan menurut tesis Haji Imaduddin kan pasti beliau para ba'alawi memastikan Ubaidillah ini anaknya Said Ahmad Muhajir Is'arumi. Kan itu sesuatu yang pasti, tidak keliru lagi. Jadi ngelesologi itu bukan nama baik, makin kelihatan itu pemikiran keilmuan beliau ya. Ya kan benar kan? Hal-hal yang kira-kira atau bagaimana wegana tidak berlaku bagi dunia intelektual, betul nggak? Nah, ini anehnya nih yang bicara ngelesologi ini orang-orang yang ngaku pinter, nggak ngerti ini dunia intelektual, jangan digagalkan dengan ada politik atau teori ngelesologi tadi. Bagaimana kalau begini? Nah itu kan bagaimana nggak bisa di wah, ini harus belajar lagi tuh ya. Gini Jis. Coba. Ini apa nih penasaran juga biar netizen ini lebih yakin ya. Tesisnya Haji Imaduddin kan itu referensinya kan kitab Syajaratul Mubarakah. Karangan Imam Fakhrul Razi. Coba apa pengen nanya isinya gimana sih yang mengatakan itu tidak tersambung Haji Imad itu coba dibaca kitabnya nih. Ini kitab Syajaratul Mubarakah. Nah, yang dikatakannya itu tidak palsu katanya oleh oknum ngelesologi itu. Katanya kitab ini adalah kitab yang palsu lantaran kalau kita melihat menelaah biografi Imam Fakhruddin Ar-Razi kitab ini nggak disebutkan, Pak. Sementara kan tidak ada jaminan. Soalnya Aji sendiri misalkan menggarap atau mentahqiq kitab Syarah Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani karya Syekh Muhammad Nawawi. Itu kalau kita cari di biografi Syekh Nawawi itu nggak ada, tapi itu tidak menjadi bukti bahwa Syarah Manaqib itu bukan karya dari Nawawi. Iya. Nah, begitu juga dengan Kitab Syajaratul Mubarakah. Syajaratul Mubarakah. Itu adalah karya dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Di ini dulu. Coba dibaca dulu tuh yang mengatakan yang tidak ada nama Ubaidillahnya kata Syajaratul Mubarakah. Biar kita tidak fitnah. Coba. Halaman 127. Coba dibaca teksnya coba. Wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang kemudian hari dikenal dengan Ahmad al-Muhajir, keturunannya itu dari 3 anak. 3, Pak. 1 Muhammad Abu Ja'far di daerah Roy, di daerah Rozi. Satu daerah sama Syekh Fakhruddin Razi. Kemudian Ali itu keturunannya di Romlah di Palestina. Wal Husain akibuhu bin Nisabur. Sementara Husain itu keturunannya di Nisabur di daerah Uzbekistan, Asia Tengah. Dan waqtalato nasabu waladil Husain hadza waladil Husain bin Ahmad Asy-Sya'rani bin Ali Al-Uraidi. Kemudian setelah itu keturunan dari Husain itu ada yang mengklaim atau bercampur atau ada ketidakjelasan kesamaran di situ atau kemiripan dengan Husain bin Ahmad Asy-Sya'rani putra dari Ahmad Al-Quraisy. Alhasil di sini disebutkan 3 putra, Pak. Ada Muhammad, ada Ali, ada Husain. Tapi di sini tidak disebutkan Abdullah atau Ubaidillah yang Tidak ada di situ. Tidak disebutkan, Pak. Itu
terang sekali nggak ada ya. Nggak ada, Kan Pak. mereka kan berbicaranya Ubaidillah itu tasir dari Abdullah. Ternyata Abdullah itu. Abdullah sekalipun nggak ada, Kiai. Abdullahnya juga Dalam nggak kitab ada. itu. Dalam kitab ini. Nggak ada, kayak nggak ada. Jadi Haji Imam itu benar berarti ya. Benar, Pak. Sesuai data yang ada di dalam kitab Syajaratul Mubarak. Dan dalam kitab yang lain nggak ada nama Ubaidillah, yang kitab-kitab karya non Ba'alawi lah. Nah kita harus objektif ya. Kalau karangan Ba'alawi itu kita anggapnya bukan itu mah laut goyang sorangan ibaratnya. Kaum Ba'alawi ngarang kitab tentang Bali kan udah ya nggak aneh ya. Ya selain pengarangnya selain dari Ba'alawi, ada nggak yang mengatakan Abdullah atau Ubadillah dalam kitabnya? Nggak ada. Kalau di abad-abad yang awal itu nggak ada, Pak. Oh nggak ada. Jadi Adanya 10. abad ke-10 ada abad ke-9 Hijriah, 10. Tapi Ba'alawi juga yang ngarangnya. Iya, Bang. Balawi itu, yang non Balawi itu, versi Ba'alawi. Ba'alawi. Ya. Yang non Balawi itu ada salah satu ulama Al-Janadi kalau nggak salah di kitab apa itu As-Suluk, Suluk Fitarihil Muluk kalau tidak salah itu. Jadi kalau As-Suluk itu atau Al-Imam Al-Janadi itu ada di abad ke-8 Hijriah, Pak. Ya berarti kalau gitu Gus Aziz oknumnya ngelesologi yang mengatakan itu Alexologi dengan cocokologi, Cocokologi. dengan kastrologi. yang mengatakan Sajaratul Mubarakah kita palsu itu tidak diterima oleh dunia pengetahuan ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi mereka mengkajinya setengah-setengah. Jadi secara ilmiah emang udah batal. Batal, bisa ditolak Ya ya. bisa ini udah batal. Nah, tinggal secara sains kedokteran buktikan tes DNA. Jadi jangan gengsi, jangan merasa malu. Manusia mulia itu bukan karena asal. Nah, cocok. Bukan. Kita tidak Terus mempermasalahkan jangan bawa-bawa Habib yang mulia akhlaknya. Iya. Waktu dicaci maki, dihina sama si Maher, sama si Gus Nur ya. seperti Habib Lutfi kan Habib Lutfi mulia. kan mulia dihina sama si Gus Nur itu sama si Maher. Itu mah Mereka jelas. kan diam-diam aja. Pas sekarang dia kepepet, gimana katanya itu dasar Habib Iya, Lutfi? Gimana? Insya Allah Habib Lutfi tidak akan mempermasalahkan Dan nasab. kita bela Habib Lutfi. Dia akan merasa lebih mulia, lebih sakti Ya. kalau nasabnya tidak nyampe ke Rasulullah. Kalau nasab kita, darah kita nyambung ke Rasulullah, kita jadi wali atau bukan amazing, kewajaran itu. Ada darah. Tapi dikala kita nasab darah kita nggak nyambung ke Rasulullah, kita bisa mencetak diri kita jadi orang takwa, orang yang berilmu, bahkan naik makrifat kita sampai jadi waliullah. Itu baru amazing. Jadi maksud Kiai Luar begini. biasa. Jadi saya tangkap pesan Kiai begini maksudnya. Sekalipun itu oknum Habib bukan zuriyah Rasulullah umpamanya, Tidak akan menjatuhkan mengurangi bawah. kemuliaan Iya. kita kalau dia takwa. Iya. Apalagi contohnya umpamanya Habib yang kita muliakan di Indonesia, tokoh ya, yang mulia Habib Lutfi, Habib Jindan. kita hormati kan. Hormati. Terus Habib Jindan, Termasuk Habib-Habib yang sekarang berkoar-koar ya. Kalau mampu merubah akhlaknya, kenapa tidak? kita tetap muliakan. Why not? Ya. Kenapa tidak? Tidak Kita aman. muliakan mereka dengan satu syarat, Betul. catatan yang perlu digarisbawahi, robah akhlak kalian. Perlihatkan Ya. kita sebagai umat Nabi Muhammad akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makarimah akhlak. Sekalipun umpamanya Bahar Semit, kalau dia akhlaknya baik, Iya, jadi bagus. ceramahnya adem, Iya. ya tidak akan. Why not? Kenapa kita tidak bisa menghormat? Iya, kita kan kan muliakan. diperintahkan oleh Rasulullah Betul. dan Gusti Allah Subhanahu wa taala muliakan semua makhluk itu di mata kita sama semua. Yang meninggikan derajatnya itu adalah inna akramakum indallahi Berarti pemikiran saya sama dengan pemikiran Kiai dan para netizen ini, tetap acuannya alak Bagis. Iya, akhlak. Sekalipun umpamanya nih, maaf, di garis bawah, umpamanya Bani Alawi ini bukti memang tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah. Bagi kita nggak masalah, kita tetap akan muliakan selama mereka tuh punya akhlak karim, khusus dalam dakwah, dalam nggak ada dawir, nggak ada penghinaan. Kita muliakan, betul nggak? Jadi intinya kita ini sebetulnya hanya karena mereka kita pandang sisi akhlak, sisi dakwah yang terkadang condong oknum itu provokatif kan, sehingga kita akhirnya bangun untuk menyelidiki betulkah mereka itu nasabnya ke Rasul atau tidak kan itu. Jadi bukan karena ingin kita ada kesentimen, kedengkian tentang nasab sebetulnya. Apalagi dikaitkan politik. Atau dia dikaitkan politik identitas ya. Dia ngaku di dalam tubuh saya ngalir darah Rasul, tetapi mencaci maki. Kemudian dia dakwah dengan agama, tapi dalamnya mah politik identitas, politik identitas, sehingga kita berpecah belah, mencaci
ada NU dikatakan curut, ya kan? Itu kemudian setiap pilpres mencaci maki lawan politik yang tidak suka, kan itu politik identitas. Sampai di zaman dulu kan ada yang umat Islam yang mati aja, yang wafat tidak akan disolatkan kalau itu pendukung Ahok. Kan itu politik identitas yang mestinya tidak berlaku. Kan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI kan bukan hanya milik Habib, jaga. Bicara NKRI, ya bicara semua suku. Sunda, Batak, Bugis, Melayu, Jawa, kemudian Dayak. Satu bicara suku, kedua bicara keturunan Cina, keturunan siapapun. Tapi kalau jadi warga negara Indonesia yang baik, nah, dan itulah ini Indonesia, itulah Bhinneka Tunggal agamanya Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi dia hidup di Indonesia menjadi warga negara Indonesia dan kemudian bersama-sama umaro, bersama-sama ulama untuk rakyat, itulah Indonesia. Jadi salah besar kalau saya Islam non Muslim, jangan benci ke non Muslim. Nah itu kan bukan mencirikan Indonesia, betul nggak? Sebetulnya begini kayak ya, itu di akhir zaman ya, setelah Nabi Muhammad aja ya, setelah Nabi Muhammad diutus jadi Nabi dan Rasul, sebetulnya semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia Nasrani, Yahudi, Majusi, Islam, semua umat Nabi. Cuma ada yang sudah beriman, ada yang belum beriman. Umat Nabi, umat Nabi sama, umat Nabi ya? Sama. Keturunan Nabi Adam. Iya. Cuma di sana ada yang beriman dan tidak ada yang beriman. Jadi kita dakwah Muhammad ijabah itu kayak iya. Iya, jadi kita jangan sentimen seolah kita bau sorga, kalian bau neraka. Saya punya kunci sorga, kalau kalian tidak memuliakan saya. Apa namanya? Iya, agamanya Muslim sekalipun banyak yang neraka ya. Betul. Nah, betul. Jadi kembali lagi. Ini yang paling saya sangat menyedihkan ya, sampai berbicara ya oknum-oknum dari sana juga dari Robitoh ya, sampai berbicara berani kami ini pribumi di sorga. Nanti kalian itu ada tamu-tamu kami. Sampai mereka justice diri pribadi seperti itu. Ada begitu, ada oknum-oknum. Bahkan itu siapa tuh yang kasus yang kasus di pengadilan waktu dilaporin siapa tuh yang dakwah di itu kan ngomong ente berani mau memenjarakan cucu Rasul. Kalau Kiai mah ini curut-curut NU. Kalau gini Rasulullah ngomong waktu itu Kiai, Fatimah anakku, andaikan dia mencuri, Fatimah dia tidak akan pernah mencuri. Rasulullah ini untuk pembelajaran untuk umat. Fatimah andaikan mencuri, yang potong tangannya saya, kata Rasulullah. Iya, itu kan hukum berlaku kepada siapapun. Itu siapapun berlaku. Mau cucu Rasul, tidak mau bebas tol terhukum. Ini yang ngaku-ngaku baru ngaku-ngaku belum terbukti secara ilmiah. Apalagi tes DNA. Jadi kita kayak ini kita nih curut-curut NU dan anjing babi nih yang kata oknum tuh kata si Bahar ya. Ya kan kita kan anjing babi ibaratnya. Boleh juga dong masuk ke surga ya. Iya. Anjing kan ada yang ke surga. Tapi nggak apa-apa. Dikira curut NU dan anjing babi bisa. Hanya mana aja yang masuk surga. Kalau dalam ilmu tasawuf justru kita kalau lihat anjing jadikan guru kita. Ada babi jadi guru kita. Termasuk Fir'aun. Saya ngambil guru sama Fir'aun. Kenapa? Dengan adanya Fir'aun sama Allah diciptakan Fir'aun, saya berguru kepada Fir'aun itu ternyata ada makhluk Allah yang seperti ini sampai berani mengaku Tuhan. Jadi saya tahu mana yang salah dan mana yang takabur dan yang tidak takabur. Oh, saya lihat Fir'aun. Jadi dia itu guru saya dalam segi itu. Dan saya nggak gengsi saya mengaku. Betul. Walaupun dia babi saya gurui. Anjing itu guru saya. Ada 8 sifat anjing yang harus ditiru sama kita. Dia belum pernah nyenyak tidur selalu begini. Ada itu hanya masuk surga ya? Iya, ada itu sebelum kafir. Apalagi itu manusia bisa tobat istighfar ada syafaat ya, dapat guru ya. Kan diklaim oleh mereka, kalau ente tidak hormati anak, ente tidak syafaat Rasulullah, ya kan? Sepertinya benar omongan, kan ada syafaat ulama ya, ada syafaat orang tua. Emang itu mah jadi masalah nasab, syafaat itu jangankan nasab ya. Kita tahu hadisnya sahih kalau nggak salah hadisnya. Gus Agis kasih tahu. Kalau nggak salah begini, orang yang hafid Al-Quran itu kalau sudah kunci syafaat dibuka oleh Rasulullah, pertama kan belum ada yang bisa nyapaatin ya. Setelah dibuka kunci syafaat, maka masing-masing yang punya keilmuan dan ketakwaan bisa menyafaati keluarga dan murid-muridnya. Seperti Syekh Abdul Qadir kan, begitu kunci syafaat dibuka oleh Rasulullah, maka Syekh Abdul Qadir kan berdiri. Berdiri Syekh Abdul Qadir. Ya. Udah kunci dibuka kitab Torekoh Qadiriyah Raksabandia. Tuh kan, dari Masik sampai ke Maghrib. Ada nama Kiai Ada nama Angjay. Masuk surga. Jainuddin ikut di belakang saya. Minimal saya masuk orang itu bukan pengen jadi wali terlalu susah gitu saya. Terlalu tinggi saya orangnya begini nganjang. Jadi minimal saya itu diakui saya Abdul Qadir. Kalau ke Rasul terlalu jauh saya takut ini. Takut takabur. Jadi klaim
ente tidak akan tahu siapa Rasulullah kalau ente hina habaib. Ya kan? Iya. Itu kan berarti Sebetulnya kita mensampaikan anak kita hafid Al-Quran itu sudah kalau dia sampai hafid ya, hafidoh ya. Kalau lelaki hafid, kalau perempuan hafidoh, itu bisa menyelamatkan keluarganya yang sudah divonis ke neraka oleh Allah, Betul. bisa dijahit 10 orang. Makanya kalau kita punya anak pesantren dia hafid Al-Quran, biayanya harus 10 orang itu. enggak, Kiai saya curiga jangan Terus dia meningkat menjadi al-alim, udah hafal al-alim, paham kepada termasuk tafsir-tafsirnya, terus jadi alim lah, ulama. Maka itu isfalinas, silakan kamu kasih syafaat kepada manusia, bukan keluarga lagi, tidak terbatas sesuai dengan ketakwaan kau. Enggak, saya curiga gini, Kiai, jangan-jangan yang mereka pikirkan suka ngancam, mereka suka ngancam. Ente kalau ditemukan habaib, ente tidak dapat syafaat yang njit anak. Jangan-jangan itu bukan syafaat Rasul yang mereka bilang dalam hatinya. Itu syafaat yang tukang cendol itu kali. Ada Bukan syafaatnya. syafaat Rasulullah kali. Kan kalau syafaat Rasul kan nggak begitu juga kan. Iya. Nggak banget sadisnya gitu kan. Enggak lah, masa Rasul segarang dia kan enggak. Makanya saya pikirnya gini. Jangan-jangan di hati iman dia bilang syafaat itu bukan syafaat Rasulullah. Syafaat tukang cendol kan tetangga kita itu kali ya. Channel. Padahal kan kalau kita baca itu Pak, ungkapan dari Imam Hasan Al-Musanna, yaitu putra dari Sayyidina Hasan bin Ali, Pak. Berarti masih cucu Nabi ya. Itu sungguh, kata beliau, sungguh saya ini mengharapkan ketika kami berbuat baik itu dilipat gandakan 2 kali. Dan saya khawatir ketika kami ini melakukan maksiat itu akan dilipat gandakan 2 kali juga. lagi. Nah, Jadi ada keuntungan, adil, ada ya. kerugian. Duriat yang jujur nih. Betul, Pak. Jadi kalau ada duriyah nyambung ke Rasulullah ya, duriyah Rasul. Kalau berbuat kebaikan itu keuntungan. Oh. Tapi sebaliknya, Kalau dia berbuat buruk, Lipat 2 kali gandakan lipat. lagi. Nah ini duriah yang jujur. Ini jangan yang bagus-bagus. Dan karangannya itu tuh kaum juga mereka juga yang bikin-bikinnya. Didoktrin ke orang-orang kita. Yang mereka bilang itu curut-curut endur dan sebagainya. Dan yang bawa cuma 2 kilo. Doktrinnya justru yang bagus-bagus aja ya. Ini semoga video ini nyampe ke Habib Bahar ya. Saya pengen koreksi juga. Tolong itu nasrib apa tuh? Yaitu dauron ya. Apa? Dawir itu ya, dawir itu. Kalau mau kalau mau dawaro, dawiru, jangan doron gitu nah, tapi tadwiro. Jadi masuk ma'ala yufa'ilu tab'ilan. Jangan kayak si itu siapa tuh? Yang kafaro yukafiru. yang mau itu lagi itu aja. Ini persis ini. Katanya ahli kitab, katanya ulama. Bangun tidur, Kiai. Yang Mau bener aja bangun nasrib, tidur. coba nasribnya dibenerin sorotnya. Itu bangun tidur dia. Bangun tidur kan jadi kalau ditanya dia anak dan duriah Nabi Muhammad yang ke-28 ditanya. Baru bangun tidur tuh anak. Pindah lagi 29, pindah lagi berapa. Jadi kalau dawaro judul itu kan wajan apa sulahnya sulasi majid ya. Ya kalau dia kan wajar lah habis bangun tidur. Habis bangun tidur kan. Jadi kita maklumi aja. Orang yang harus dimaklumi itu karena baru bangun tidur dia. Gini Jis. Begini kan Abah lihat di video Najwa Shihab ini juga di tes DNA. Dan banyak ya tentang tes DNA anak. Ini katanya nih ada oknum Habib yang ketika di tes DNA ya bukan Najwa Shihab ya, tes DNA, dunia intelektual, dunia ilmu pengetahuan tentang DNA itu, di situ ada rumus-rumus kromosom dan sebagainya, dan ada juga yang berdarah ke Yahudi gitu. Ini Abah jujur aja tentang nasab, tentang dia bingung dan tidak tahu ya, nggak ngerti sebetulnya, walaupun suka. Ini kok Yahudi gitu ya. Bahkan ada netizen itu yang sangat kencangnya mengatakan jangan-jangan kecurigaan ada Yahudi ke oknum-oknum itu. Saya mau nanya, Jis, apakah di Yaman itu ada kaum Yahudi juga yang tinggal di Yaman? Ada, Pak. Ada. Jadi semenjak di zaman Rasul itu ada yang namanya Yahudi Najron itu, Pak. Yahudi Najron. Yahudi Najron. Di Yaman. Di Yaman. Cuman kan nggak tahu, misalkan apakah ini ada kaitannya dengan Tapi yang jelas Yahudi itu ada di Yaman. Ada di Yaman Di itu. Indonesia nggak ada Yahudi ya? Artinya kaum Yahudi yang di Indonesia Punya komunitas gitu nggak ada. nggak ada kan? Nggak ada. Wah, Indonesia negara Pancasila, NKRI, keren ya. Keren. Bineka Tunggal Tapi Ika. gini, Tapi banyak yang benci ke negara kita ya, pemerintah ya. Gini Kiai Ajis, sebetulnya mau Yahudi mau Quraisy ya, Iya. sebetulnya sama kayak Nabi Ibrahim dan Nanti Ibrahim sama aja kan? Ya, yang penting mah walaupun Yahudi, kalau dia beriman ya tetap. Nah, Jadi jangan merasa gengsi, malu. Nggak Iya. apa-apa mau bisa dari suku Yahudi. nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting Mau beriman Yahudi kan. mau apa ya? Semua kan tadi saya bilang umat Rasulullah semua juga. Kalau udah labelnya agama Islam, Iya. takwa, Udah sama semua. Oh, Tidak ada perbedaan. Betul. Ini yang kalau yang buruknya begini. Maaf. Udah mau punya Yahudi, akhlak Yahudi, sifatnya sifat Yahudi. Udah mah tercampur darah Belanda, ya sifatnya sifat Belanda, ya kan? Iya, Pak. Kan gini, kan kalau Murtaba ini Belanda ini ada dua tarjihan lah.
ya. Ada Belanda yang seutuhnya, hakikatnya Belanda yang ngejajah kita, ya kan? Betul. Bagaimana coba Belanda ngejajah kita? Belanda datang ke Indonesia, mengeruk harta kekayaan Indonesia, harta pribumi diambil, tenaganya dirodikan, ya kan? Kemudian derajatnya direndahkan sama sekali, kasta terendah. Setelah hartanya diambil, tenaganya dikuras, derajatnya dikastakan, dihina lagi, dicaci maki. Dan Belanda nggak tahu diri, udah ngejajah, udah ngerampok harta kekayaan Indonesia, udah merasa paling tinggi, kasta tertinggi. Nah itu kan Belanda kan? Iya, Pak. Nah tidak menutup kemungkinan di kita ini, ya, ada yang oknum yang ngaku orang Indonesia katanya, dan ingin diaku pribumi juga. Sifatnya sifat Belanda, betul tidak? Betul. Iya kan sifat Belanda. Ya udah gimana? Nah, dia diberi sodakoh oleh Ajami. Ya diberi sodakohnya oleh Ajami. Pengikutnya dibantu tenaganya oleh Ajami, ya kan? Dimulia-muliakan, diagung-agungkan juga oleh Ajami. Cuma gula 1 kilo, saya mah kambing 100. Tapi dikatakan mau gula 1 kilo, ya kan? Udah gitu direndahkan lagi. Ente Ajami, ente bukan habaib, habaib kan seperti Belanda kepada rakyat Indonesia kan? Nah, itu kan sifat Belanda, wajah-wajah Yaman, sifat Belanda, ya kan? Betul nggak? Nah ini berarti kan penjajahan Belanda model baru milenial, sifat Belanda ada kita, ya nggak? Jadi mentalnya terjadi. Mental Belanda. Nah kemudian maka berarti kita ini sebetulnya secara tidak langsung, menurut saya ini Ajam ini, pribumi ini, mayoritas nih kita nih pribumi ya, sebetulnya menurut saya ini bisa diduga ini sedang dijajah oleh antek Belanda, orang yang punya sifat Belanda, betul nggak? Tuh siapa tuh yang punya sifat Belanda? Oh, ngaku. Korban pribumi kita Ajami. Itu Habibie juga, Nuriyah itu mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Kalau Alawi itu Habibie kan. Saya terkait yang beredar di medsos maupun di darat, netizen kan banyak mengatakan doktrin kualat, doktrin tidak berkat, tidak dapat syafaat Rasul, Itu surga ya. tidak akan masuk ke surga kalau tidak memuliakan habaib, ya kan? Yang kita ketahui kan sebetulnya zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang di kitab itu kan syarif kan, Syarif Said. Jadi banyak sekali orang berpikir Habib pasti zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Itu kan menurut pandangan mereka yang ingin diaku cucu Nabi, sehingga kan banyak yang takut. Makanya di sini harus ada referensi kitab yang menjelaskan bahwa tidak semua zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Habib itu diaku oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu walaupun nasabnya ada darah nyambung Iya, walaupun tersambung ke Rasulullah Muhammad. Nah, ini harus ada referensi kitab. Apalagi yang belum jelas ya. Ada itu, Bah, di apa? Ungkapan dari Tuan Syadul Qadir. Di Fathul Ghaib ya. Di Jalaul Khotirnya, Pak. Jalur hotir boleh ya, coba-coba. Jadi tema kita sekarang membahas tentang duriyah yang nyampe, yang soheh, tapi itu pun ada yang ditolak oleh Rasulullah. Yang ditolak, yang nyampe, yang bersambung. Jadi, apalagi yang palsu, yang abal-abal, yang mengkoti. Jadi kita membahas yang duriyahnya yang nyambung, yang soheh yang gitu. soheh, apalagi yang soheh. Syarif Said, ya, yang soheh, nyambung ke Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang ditolak Rasulullah. Coba keterangan kitabnya Gus Haji. Ini di kitab Jalaul Khotir halaman 41-42. Ya sahiban nasab, wahai orang yang memiliki nasab. Insa nasabaka, lupakanlah nasabmu. Wa ta'al, dan kesinilah. An-nasabus sahih, nasab yang sahih, yang benar, itu nasabut taqwa adalah nasab ketakwaan. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aluka ya Muhammad, siapa keluargamu wahai Nabi Muhammad? Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu taqiyyin min ali Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itu adalah bagian dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'tini bi aqdami nasabik. Janganlah engkau datang kepadaku dengan langkah-langkah nasabmu. Bal i'tini bi aqdami taqwaka. Tapi datanglah kepadaku dengan langkah-langkah ketakwaanmu. Kun akilan, jadilah engkau yang berakal. Ma indallahi bimujarradin nasabi fahasbu. Tidaklah di sisi Allah Ta'ala hanya dengan nasab saja. Bal hatta yasihalaka nasabut taqwa, bahkan sampai sah bagimu yaitu nasab ketakwaan. Qala azza min qail, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia dari kalian semua di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa kalian semua.
Jadi menurut Coba disurahkan Gus Aziz. Jelaskan. Nah, berarti dari keterangan ini bahwa orang-orang yang memiliki nasab yang baik itu nasab kepada orang-orang yang soleh atau yang memiliki nasab kepada nasab bersambung kepada Rasulullah, itu tidak boleh dibangga-banggakan. Karena menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak memiliki efek yang besar. Karena di sisi Allah Ta'ala yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang yang bertakwa. Sehingga orang yang bertakwa itu, baik itu punya nasab atau nggak punya nasab, tetap dia akan menjadi orang yang mulia. Kalau tidak takwa, masa bagus. Jadi intinya gini ya, walaupun punya nasab yang baik, yang bagus, nyambung ke Rasulullah, tanpa ada perdebatan ya, sahih lah. Tapi kalau mereka tidak bisa mencetak dirinya jadi orang takwa, itu tidak bisa jaminan masuk surga. Apalagi untuk memberikan syafaat. Bahkan Rasulullah mau meninggal dan waktu di alam mahsyar pun kan umati tidak berbicara Fatimah, tidak bicara apalagi Zuriyah. Fatimah aja enggak. Umati ya. Umati. Untuk ngomong-ngomong saya minta keselamatan untuk anak perempuan saya tidak. Umati. Jadi suatu keberuntungan kita jadi umat Rasulullah SAW. Iya. Kalau nasab diprioritaskan, jadi dominan segala-galanya punya pintu surga, kalau Zuriyah, nasab yang nyambung, berarti Islam bukan agama. Ya. Berarti kan ini kan Islam itu agama yang paling sempurna. Ya berarti ini berkorelasi yang kuat hadis ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Daud. Rasulullah memang mengakui seseorang itu zuriyahnya yang jelas tersambung kepada Rasulullah, tetapi kalau tidak ada ketakwaan bahkan menimbulkan kemudaratan ya, merusak tatanan yang ditata oleh Allah, maka kata Rasul kan faliasam ini kan. Berarti ini bukan golongan saya. Iya, di sini kan jelas nih. La ta'tini bi aqdami nasuka, bal a'tini bi aqdami taqwaka. Nah, dia kan jelas, berarti kan kembali lagi kepada Al-Qur'an. Wa ma akramakum indallahi atqakum. Kan? Nah, sementara kan yang beredar di kita, kenapa banyak orang-orang nih, khususnya jongos-jongosnya itu yang mengaku-ngaku pencinta habaib, kan doktrinnya tidak boleh dihina, tidak boleh dibenci, tidak boleh caci maki, tidak boleh yang benci Habib tidak masuk surga, tidak dapat berkah. Jadi itu doktrin itu ternyata tidak berdasar. Kalau berdasarkan kitab Jalalaul Khatir, karangan Syekh Abdul Qadir Jilani kan ini, nggak main-main. Wali kutub ya. Iya, Sultanul Aulia. Jadi orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam kitab Syekh Abdul Qadir, ya silakan aja. Dia demo nih Syekh Abdul Qadir. Demo tuh Rasulullah, bukan Yusuf yang bicara. Ini kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau bicara nasab, beliau itu sekali dari nasab Sayyidina Hasan dan yang bersabdanya kan Rasulullah, jangan kau datang kepadaku dengan mendahulukan nasabmu, ya kan gitu. Tetapi kau datang kepadaku dengan mendahulukan takwamu. Jadi nasab jangan jadikan satu kebanggaan. Jangan dijual, cucu Nabi. Nah, kan ya. Ya, meskipun Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani itu waktu hidupnya, meskipun beliau tahu beliau adalah seorang tiara Rasul, itu nggak pernah muliakan saya adalah tiara Rasul. Seperti sekarang ada darah Rasul di tangan saya, di badan enggak. Disembunyikan. Jadi kan? kalau memang betul itu ada darah Rasul, betul Soheh Duriyah Rasul, itu pasti tidak akan pernah mengaku-ngaku. Biasanya kan orang itu kan yang suka mengaku-ngaku itu jauh dari kenyataan. Iya. Iya, biasanya yang ngotot-ngotot. Jadi ada peribahasa maling teriak maling. Itu nyamahan maling teriak maling. Dia kan yang ngotot-ngotot itu biasanya dia yang ingin diaku, ingin diyakini. Nah, sehingga dengan sudah diyakini oleh siapapun dia merasa berhasil dalam tujuannya. Ini Kiai, saya ngeri ini nih, para yang menyatakan, yang mengklaim dirinya sebagai muhibbin. Benar, saya ngeri. Mereka mengklaim mereka itu muhibbin, para pencinta Duriyah Rasul. Tapi berpikirnya tidak secara tidak rasional. Kalau memang dia mengklaim dirinya pencinta Duriyah Rasul, ya jangan dibeda-bedain ya. Wali Songo kan. Oh iyalah. Jadi gimana kalau bukan kelompok mereka? Jadi seolah-olah itu bukan, walaupun Soheh Duriyahnya tetap. Jadi mungkin ada pendoktrinan. Maka kan saya sudah bilang Kiai tadi. Jadi saya menyayangkan sekali. Iya, di kita ini
di kita ini oknum-oknum yang mereka jadi ridho, jadi jongos-jongosnya para yang ngaku itu dilakukan Habib itu, pendek pikirannya, disangkanya oleh mereka yang zuriyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Habib aja, pakai jubah, yang pakai jubah, yang anak ente antum, yang naik mobil komando. Kami adalah majikan kalian, yang teriak-teriak, yang demo berjilid ya. Jadi kalau selain itu, seolah bukan zuriyah Rasulullah Muhammad. Padahal betul kata Kiai bahwa keturunan Wali Songo adalah min jumlati zuriyah Rasulullah Muhammad. Tapi kenapa mereka melihatnya dengan mata sebelah gitu? Karena begini Kiai. Itu. Karena itu bukan berdasarkan ilmu. Jadi tidak konsekuen gitu. Ya, tidak konsisten. Dan itu bukan objektif. Itu dicondong, saya bilang dulu, itu adalah bentuk kultus individu. Penyakit hati yang dulu dilakukan oleh pengikutnya Abu Lahab dan Abu Jahal di Makkah. Sehingga ketika ada Rasulullah Muhammad SAW menyiarkan Islam, mereka menolak. Tapi lebih mengikuti Abu Jahal karena sudah kultus. Jadi tidak objektif, subjektif. Ingat semalam saya bikin video, saya teringat itu kata saya waktu Mas Santen di Abah. Itu bagus topengnya Ali di Jahat. Waktu itu pagi jam 6 kata saya di video saya. Itu masalah Abu Jahal saya. Itu tafsiran Abah menerjemahkan dan menafsirkan ayat innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Saya itu pertama kali mendengar makna dari kafaru. Kata Allah, setuhune sapa wong akeh kang pada tertutup hatinya ya si Aladina di dalam negeri akhirat. Tertutup hatinya ya si Aladina di dalam perkara kebenaran. Sawaun alaihim, pada uga anak sama saja katanya. Mau ditakut-takuti, amlam tundirhum ataupun oleh kamu tidak ditakut-takuti, la yu'min. Nah, betul. Jadi kalau kita ingat itu apa mengasih contoh, itu Abu Jahal. Dia meyakini awalnya itu di dalam hatinya itu udah meyakini ini betul Muhammad ini Rasul, Nabiullah, Nabinya Allah, Rasulnya Allah. Karena didului dengan rasa sentimen kebencian di dalam hatinya, apa yang memotivasi dia sampai benci ke Rasul? Awalnya itu karena dia cinta mati sama Siti Khadijah, melamar ditolak. Terus begitu Siti Khadijah jatuh cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya ada sentimen. Sikap. Jadi segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi kita, walaupun benar, tadinya hatinya membenarkan karena udah keduluan nama rasa benci, timbul sentimen, akhirnya disikapinya dengan sentimen, tidak masuk, tertutup hatinya. Patah hati awalnya. Iya, patah hati awalnya. Nah, ini juga perbedaan pendapat. Untuk patah kaki itu ya. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Pasti terjadi. Betul. Pada siapapun, dengan istri aja kita pasti beda pendapat. Iya. Jadi kalau disikapi dengan sentimen, awas, hati-hati bisa kayak jadi Abu Jahal, tertutup hatinya. Khatamallahu, terus ada khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzab. Disestempel ke Allah. Tidak kan molotot bisa dulu mendengar bisa celip ngolompong bisa kadenge ditutup stempel. Terus kita ini juga begini Kiai. Jadi harusnya disikapinya dengan cinta, perbedaan pendapat itu dan sebetulnya saya ini sedang melaksanakan apa yang Oknum Habib katakan, apa yang dikatakan oleh oknum-oknum jongos-jongos yang mengaku muhibin Habib. Apa?